Tokoh yang satu ini merupakan ikon dunia militer yang tak tergantikan. Bahkan, kisahnya banyak diadopsi dalam berbagai literatur atau film. Beliau adalah Panglima Tentara Nasional Indonesia, seorang yang ahli dalam taktik pertempuran ditambah dengan dukungan pengawalnya yang luar biasa. Sosok karismatik ini adalah Jenderal Sudirman. Bukan rahasia lagi kalau Jenderal Sudirman adalah sosok yang sangat diburu Belanda, hidup atau mati. Semua orang mencoba mematahkan perlawanan mereka, karena kehadirannya merupakan simbol para pejuang kemerdekaan Indonesia. Jenderal Sudirman adalah otak di balik kemenangan para pejuang pada pertempuran Ambarawa bulan Oktober tahun 1945. Saat itu para pejuang berhasil menggagalkan upaya tentara sekutu dan Nika untuk menguasai Ambarawa, hingga mereka mundur ke Semarang. Kemenangan yang luar biasa jika melihat perbandingan senjata sekutu dan Nika yang jauh lebih canggih dibandingkan senjata para pejuang. Setelah Belanda berhasil menguasai Yogyakarta dalam serangan militer lainnya, Jenderal Sudirman hanya memiliki satu pilihan, yaitu gerilya. Bersama beberapa pengawal, ia memutuskan keluar masuk hutan untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Tentu saja bersama para pengawal yang luar biasa, di antaranya T.B. Simatupang dan A.H. Nasution sebagai komandan strategi pertempuran. Tak terkecuali juga Urip Sumoharjo, Latif Hendraningrat, Suparjo Rustam, Cokro Pranolo, Dr. Mustopo, dan Suprapto. Selama perang gerilya ini, Jenderal Sudirman sering menemukan kisah-kisah yang menarik dan menakjubkan untuk disimak. Seperti apa kisah sang Panglima yang tidak banyak orang tahu dalam bergerilya? Simak terus dan jangan lupa subscribe channel Abah. Kisah pertama. Kejadian menakjubkan pertama saat meninggalkan Yogyakarta menuju Klayen, Gunung Kidul yang berjarak sekitar 26 km. Dengan kecerdikannya, ia berhasil mengecoh Belanda yang dijebak untuk menyergapnya di desa Wonosari. Sementara beliau sendiri pergi ke Semanu dengan kereta kuda yang ditarik oleh penjaga. Padahal saat itu banyak mata-mata Belanda. Di situ menunjukkan bagaimana cerdiknya strategi beliau untuk mengelabuhi mata-mata Belanda. Kisah keanehan kedua. Sesampainya di Wonogiri, tak seperti biasanya Jenderal malah memerintahkan untuk tidak tinggal di daerah itu untuk beristirahat. Ia dan kelompoknya justru langsung menuju Ponorogo. Tak lama setelah rombongan pasukan gerilya berangkat, Belanda langsung membombardir kota tersebut. Hal tersebut jelas membuat pasukan yang dipimpinnya heran, apa yang dimiliki sang jenderal. Apakah dia memiliki mata batin yang tajam dan terasah? Sehingga sang Panglima memutuskan seperti itu, walaupun belum ada informasi dari Telik Sandi. Kisah ketiga. Semenjak dari Ponorogo, nampaknya Panglima memiliki perasaan yang tidak biasa yang juga terasa oleh pasukan, sampai kemudian tibalah mereka di Trenggalek. Jadi disinilah keanehan mulai dirasakan, yakni saat salah satu warga mendaftar sebagai relawan penanduk. Sebab, saat meninggalkan Parangtritis, Jenderal Sudirman mulai ditandu oleh para pengawalnya, karena kesehatan yang menurun. Singkatnya, seseorang yang dipercaya sebagai salah satu pemimpin pasukan sering menghilang saat pasukan beristirahat. Hal itu tentu saja mengundang kecurigaan, karena seharusnya komandan pasukan harus berada di tengah pasukan.
Mereka merasa curiga dan khawatir, karena takut ketika menghilang, pemimpinnya itu justru membeberkan lokasi gerilyawan ke Belanda. Setelah diselidiki, ternyata pemimpin pasukan yang sering menghindari kala pasukan beristirahat itu adalah wanita yang berperilaku seperti pria. Mungkin karena dia tidak ingin identitasnya diketahui, bahwa seorang wanita bisa bergabung dalam perang gerilya yang dipimpin Jenderal Sudirman. Sontak hal ini kerap membuat Cokropanolo tertawa mengingat kejadian tersebut. Saya baru sadar kenapa dia tidak pernah mau mandi bersama pasukan lainnya, kenangnya. Kisah keempat. Kejadian keempat adalah saat pasukan hendak tiba di Kediri setelah menempuh perjalanan sejauh 170 km. Para prajurit dari Batalion 102 Tulung Agung tiba-tiba menyergap pasukan Jenderal Sudirman. Saat ditangkap, para pengawal dari pasukan Jenderal Sudirman sempat berdebat cukup alot dengan tentara dari Batalion 102. Hingga akhirnya, pengawal jenderal negosiasi dan meminta untuk bisa berbicara langsung dan segera dipertemukan dengan komandan yang memimpin penangkapan tersebut. Beberapa saat setelah mereka bertemu, Kapten Zainal Fanani, pemimpin pasukan penangkap, langsung menangis dan bersujud di hadapan sang jenderal. Ia sangat terkejut mengetahui bahwa ternyata yang mereka tangkap adalah pemimpin besar mereka, yaitu sang Panglima Jenderal Sudirman. Ya, mereka tak pernah menyangka bahwa sosok berpenampilan sederhana, dengan peci dan mantel hijau lusuh itu adalah sang Panglima Besar Jenderal Sudirman. Disitulah ternyata sang jenderal sangat merahasiakan misinya hingga para tentara sendiri banyak yang tidak mengetahuinya. Kisah kelima. Selama pasukan Jenderal Sudirman berada di Kediri, keberadaan pasukan ternyata mulai diketahui mata-mata Belanda. Hingga pada suatu malam sang jenderal memerintahkan para pengawalnya untuk bersiap siaga, karena ia mau menggandakan tandunya menjadi 2. Jenderal Sudirman bermaksud ingin mengecoh mata-mata Belanda, untuk mengikuti usungan tandu keluar desa. Bersama dengan beberapa pengawal yang tersisa, ia kemudian mengambil arah lain yang berbeda. Dengan jarak tertentu agar tetap bisa memantau terhadap aksi penyergapan dari pasukan Belanda, yang padahal dia tidak berada di atas tandu itu. Hingga ketika tandu yang keluar desa dihancurkan, Belanda berpikir telah berhasil membunuh Panglima Jenderal Sudirman. Sungguh taktik jitu yang cerdik dari seorang Panglima Besar tanah air Indonesia Jenderal Sudirman. Demikian 5 kisah menakjubkan dari perang gerilya Jenderal Sudirman, pahlawan kemerdekaan nasional Indonesia. Tentunya agar menjadi pemahaman bagi kita bahwa perjuangan Jenderal Sudirman harus terus menjadi sumber penyemangat bagi kita. Sekedar informasi, saat memimpin gerilya, ia hanya memiliki satu paru-paru yang berfungsi untuk bernapas. Sungguh luar biasa semangat sang jenderal di balik keterbatasan fisiknya, karena kesehatannya. Namun demikian semangatnya tetap berkobar. Terima kasih telah klik video Abah, terima kasih juga telah subscribe channel Abah. Sampurasun.